Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ta'al Bidayatullah, calon guru penggerak ketakziran, akan menjelaskan diseminasi budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4 SMP Al-Azhar Pojendre. Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Siti Hani Zubaidah SPD MPD, dan pengajar praktek saya Bapak Zin Mustafa SPD. Jangan lupa selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pendahuluan, filosofi pendidikan pasti tidak akan lepas dengan pendidik dan murid untuk senantiasa memberikan umpan balik. Ketika proses pembelajaran, pendidik sebagai contoh akan penerapan ilmu pada dirinya dan mengimplementasikan pada murid dan masyarakat. Maka dari itu perlu suatu proses menumbuhkan nilai dan peran pada pembelajaran dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari itu, kita sebagai guru perlu pengimbasan aksi nyata pada kegiatan budaya positif yang berdampak pada guru dan murid dengan tujuan menciptakan kegiatan positif, meliputi disiplin positif dan kebajikan universal, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Kegiatan diseminasi tujuannya untuk bisa kolaborasi dalam pengembangan budaya positif yang akan dikembangkan di lingkungan sekolah. Kegiatan aksi nyata dalam bentuk diseminasi bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua warga sekolah untuk mereka sadar akan pentingnya dalam penerapan pembelajaran. Cara lini masa menyampaikan akan pentingnya penerapan disiplin positif kepada kepala sekolah dan meminta izin untuk kegiatan diseminasi kepada Dewan Guru. Memberikan undangan akan kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif kepada semua guru, memberikan pemahaman terkait pentingnya budaya positif, dan mulai berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua Dewan Guru untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan kegiatan diseminasi budaya positif mampu kita terapkan pada semua warga sekolah dan lingkungan untuk menumbuhkan nilai internal pada setiap murid. Sadar akan nilai positif pada diri setiap murid, mampu menciptakan lingkungan pembelajaran positif, mampu menumbuhkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan pada setiap murid, mewujudkan peraturan menjadi keyakinan kelas, menggunakan kontrol manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Harapannya, semoga kegiatan budaya positif bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan memberikan dampak positif di masyarakat luas. Tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan positif pada setiap kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Al-Azhar Pojendre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah, calon guru penggerak angkatan 9 dan Dewan Guru SMP Al-Azhar yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Al-Azhar Pojendre oleh calon guru penggerak angkatan 9. Saudara serta salam semoga tercurah pada
keharibaan tujuan alam kaulah dan Tuhan manusia dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Ajaran selanjutnya yaitu untuk memperlancar acara, kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Ikram. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Ikram atas bacaan kita. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Hidayatullah, calon guru penggerak angkatan ke-9. Untuk sebenarnya waktu akan saya berikan kepada Bapak Muhammad Arif. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh Musi Ustaz Kasih. Untuk materi saya yaitu diseminasi yaitu tentang pengibasan budaya positif. Budaya positif pasti hubungannya erat dengan siswa dan lingkungan di sekitar sekolah. Ini sangat penting sekali untuk menunjukkan suatu karakter diri pada seorang anak. Budaya positif. Budaya positif itu budaya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal secara umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, tapi perlu dilakukan secara bertahap untuk menentukan sikap kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri suara. Karena nilai ini butuh tumbuh dan berkembang pada diri anak itu sendiri, bukan karena dorongan atau karena wujudan dari seorang, karena harus tumbuh dalam diri seorang anak itu secara positif supaya kegiatan pelajaran, proses pelajaran di sekolah itu bisa berkembang dan bisa terwujud dengan nyaman, aman dan bahagia. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan turunan dan tauladan dari seorang guru. Maka sebelum sampai materi itu penerapannya serta cara kekuatan itu perlu dilakukan sebagai contoh tauladan seorang guru untuk bisa terapkan itu. Kalau tidak, maka nilai-nilai karakter atau budaya positif yang dikembangkan pada seorang itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Karena guru ini adalah sumber dari segala ilmu yang diperlukan oleh tujuannya untuk apa? Tujuannya menentukan karakter guru. Ia sudah tahu karakter yang dimiliki oleh sang murid. Untuk kegiatan sekarang itu tentang profil pelajar Pancasila itu yang akan datang tentang penerimaan fatwa, tentang kritis, kreatif, gotong-royong, dan juga lain sekali itu ada buku dengan sendirinya pada diri seorang murid. Konsep budaya positif, konsep mengembangkan budaya positif di antaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Secara umum, teori motivasi, hubungan, perhargaan, restitusi, kemudian menumbuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini keyakinan yang tumbuh pada setiap anak dengan melakukan kesepakatan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan dibuat oleh seorang guru, yaku mengetahui. Kalau keyakinan kelas itu ketepatan kesepakatan yang sudah dilaksanakan dan disepakati oleh semua siswa. Dan sadar akan minat itu disampaikan dan disepakati untuk dilakukan bersama-sama. Yang keempat, hubungan dasar manusia itu nanti ada 5 dan dunia berkualitas. Yang 5 posisi kontrol seorang guru itu juga ada 5. Kemudian sertifikat restitusi untuk menstabilkan suatu masyarakat jika anak melakukan salah tidak serta-merta kita menyalahkan, tapi ada proses untuk pendidikan dan kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang pertama itu budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh, sehingga suara itu seolah-olah terkontrol oleh orang lain, bukan tujuh pada dirinya sendiri. Kata disiplin juga sering dibuka dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bagaimana kita mencoba menghilangkan hukuman, karena hukuman itu datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kebebasan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kebebasan dalam diri anak tidak terbelenggu sehingga dia mampu berinovasi, mampu termotivasi untuk merubah keadaan, untuk merubah karakter mindsetnya, untuk mengeluarkan kemampuannya, sehingga butuh suatu kedisiplinan yang tumbuh secara bebas, tanpa tertekan, tanpa disetir oleh orang lain. Maksudnya untuk mencapai kemerdekaan pada murid, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, khususnya untuk diri sendiri yang memiliki motivasi secara internal karena keinginan sendiri. Dia melakukan disiplin bukan karena terkontrol oleh orang lain, baik itu oleh guru ataukah oleh orang lain untuk melakukan kedisiplinan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan fondasi awal dalam berperilaku, hanya sedari gotong royong, kemudian jujur, kerjasama, kemudian dermawan, peduli, keadilan, itu banyak sekali. Namanya adalah nilai-nilai suatu kebajikan pada seorang. Tujuan mulia bisa terwujud bila nilai-nilai kebajikan terbangun secara intrinsik. Kalau intrinsik ini tumbuh dengan sendirinya. Kalau intrinsik karena dorongan orang lain. Kalau tidak dikasih reward atau penghargaan atau sesuatu, maka dia tidak akan melakukan karena masih berkontrol, bukan tumbuh pada dirinya sendiri. Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Maka dari itu kita mengembangkan budaya positif untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan pada diri seorang. Ini menurut Dr. William James. Contoh nilai-nilai kebajikan banyak sekali hasilnya. Ini ada profil pelajar Pancasila yang iman, takwa, akhlak mulia, kemudian tindakan kritis, kreatif, kemudian banyak sekali kolaboratif dan lainnya. Iman karakter mulai kejujuran, hormat, santun, dermawan dan lain-lain. Hidup, keberanian, kesabaran, integritas, tanggung jawab dan lain-lain. Ada keterampilan hidup dapat dipercaya, hati yang lurus, memberikan yang terbaik dan yang lain-lain sekali. Contoh-contohnya. Kemudian materi budaya khusus yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan atau reward dan restitusi. Contoh nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Karena motivasi ini muncul karena suatu hukuman atau ketidaknyamanan dirinya untuk melakukan aktivitas. Kenapa seperti itu? Karena hukuman ini pasti mengontrol seorang anak untuk perilaku positif, tidak bebas. Sehingga tertekan, seandainya dia hukum pasti akan muncul suatu emosi atau kebencian pada seorang. Maka itu harus dihilangkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Maksudnya apa? Anak ini kalau sudah dikasih imbalan, pasti dia akan merasa senang. Bagaimana untuk menghindari? Karena jantungnya itu pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek akan terus-terusan. Karena tidak akan menunjukkan nilai jujur pada dirinya. Seandainya dikatakan salah, dia berkata jujur. Karena itu salah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Sekali, dua kali, pasti dia itu akan tertarik. Dan jangka panjangnya apa? Dia ingin mengeluarkan kemampuannya hanya untuk mendapatkan suatu imbalan. Apa untuk mengganti suatu reward itu? Yaitu sebuah apresiasi. Apresiasi bukan bentuk barang atau pujian. Sehingga awalnya apa? Ada rasa iri pada temannya ketika dia dikasih reward. Gitu ya. Kamu terkasih hadiah sesuatu karena berhasil menjawab pertanyaan itu. Yang lainnya masih iri. Dan itu akan muncul rasa iri pada dirinya. Ini tidak boleh rasa.
Karena budaya positif itu menunjukkan bagaimana semuanya itu bisa mendapatkan nilai positif pada dirinya. Maka dari itu, jangan sampai kita menikahi khawatir. Kenapa? Karena jangka panjang itu terbaik. Tidak tumbuh dengan secara dirinya sendiri untuk mengeluarkan kemampuannya, tapi karena faktor penghargaan. Maka itu perlu diganti dengan apresiasi. Oh, kamu hebat kan? Oh, kamu pasti bisa nanti. Oh, kamu pasti akan berkembang dari tubuh. Yang lainnya terus semangat ya. Mungkin bisa seperti dia. Nah, itu seperti itu. Apresiasi. Jangan sampai berikan penghargaan. Karena jangka panjang dan juga jangka panjang itu terbaik untuk diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang paling penting, yaitu mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Karena dengan kemampuannya, kesalahannya, dia akan menghargai seperti itu. Kalau salah, aja seperti itu. Kalau baik, dia diberi apresiasi. Karena merasa bangga, karena bisa mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu untuk memberikan kepercayaan pada dirinya. Kemudian hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat secara langsung. Ketika terlambat, langsung saja lari, kemudian apa begitu? Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan di situ. Hukuman itu datang secara tiba-tiba, tidak terencana dan datang secara tiba-tiba tanpa diundang sama sekali. Secara langsung. Konsekuensi, nah ini beda. Konsekuensi itu terencana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita buat melibatkan murid, melakukan curah pendapat, apakah sesuai atau tidak kesepakatan itu. Seandainya terlambat, kamu siap begini, siap. Seandainya kamu tidak berada tugas, kamu siap begini. Itu namanya kesepakatan antara guru dengan murid, antara seorang pendidik dengan pelajar. Kemudian restitusi ini juga penting. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Dengan melakukan apa? Jejak mendalam dari siswa itu. Kenapa kamu bisa terlambat? Apa menyebabkan kamu terlambat? Mengapa kamu seperti itu? Nanti akan kembali ke keyakinan kelas yang sudah sepakati supaya berubah dari sifat yang negatif untuk kembali ke keyakinan kelas itu menjadi budaya positif. Ya seperti itu. Ini coba. Ini ada perbedaannya. Karena hukuman ini seluruh penyaji dari itu sebuah hukuman yang dikatakan identitas yang ada. Ada identitas sukses yaitu konsekuensi kesepakatan. Ini secara disiplin dan ada yang namanya restitusi. Hukuman kalau yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pasti. Kenapa? Karena tidak apa? Karena tidak ada keinginan dari diri sendiri. Karena disuruh secara tiba-tiba. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang terjadi, ya pasti sudah terjadi seperti itu. Restitusi yaitu merupakan suatu pilihan karena dia melakukan suatu pelanggaran. Tidak nyaman untuk murid berkelana menjaga waktu yang panjang. Untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid berkelana untuk jangka waktu yang sampai ketika itu aja. Kalau konsekuensinya kenapa? Karena sebuah kesepakatan. Yang restitusi merupakan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Dia melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Oh, aku ini salah. Dia dikuatkan, diberikan motivasi positif sehingga dia bisa melakukan perubahan sesuai dengan keyakinan kelas yang bisa dia sudah sepakati. Korban mendapatkan keadilan pasti karena dia melakukan pelanggaran, hukumannya keyakinan diri. Korban bisa diabaikan, bisa belajar apa melakukan kesepakatan. Oh, kamu sendiri mungkin minggu depan, sekarang nggak tahu minggu depan seandainya kamu melakukan lagi akan saya beri. Karena itu sebuah kesepakatan. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti pasti juga. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian si murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan untuk merubahkan diri dari negatif menjadi positif. Peraturannya adalah kamu harus itu kalau hukuman. Kamu seperti ini, kamu terlambat harus silakan bersihkan kamar mandi. Lari dengan lapangan 20 kali, misalnya push up 10 kali. Itu namanya hukuman yang kita sekarang. Kemudian apa peraturannya untuk bersih-bersih? Membuka hal melakukannya. Itu namanya kesalahan. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Murid anak menghormati peraturan dan murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Penghargaan atau itu. Penghargaan itu cara-cara mengontrol
beberapa perilaku untuk menghancurkan potensinya. Kenapa? Tertekan. Kalau nggak ada penghargaan, dia tidak ada melakukan. Tidak muncul dengan dirinya sendiri, bukan muncul dari motivasinya sendiri untuk melakukan sesuatu kebaikan. Penghargaan sesungguhnya itu bentuk apresiasi dalam tindakan pembelajaran itu sendiri. Apresiasi, bukan diberikan hal-hal uang, diberikan kue, diberikan apa, karena itu jangka pendek. Kalau nggak ada penghargaan, dia tidak akan muncul motivasinya. Ujiannya apa? Kita melakukan pelajaran, mulai pelajaran untuk membentuk karakter, mengeluarkan bakatnya, apa yang terpendam pada dirinya. Gaya belajarnya disesuaikan dengan kondisi muridnya. Apakah kinesthetik kita, audio atau visual? Kita harus tahu daya belajar yang dimiliki oleh setiap anak. Didukung oleh penghargaan atau itu. Penghargaan akan mendikte tindakan manusia dan sikapnya, yaitu hakikat. Karena itu penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif sekali. Karena ya tadi itu sudah yang lain diri, motivasinya, kemampuannya tidak muncul secara tiba-tiba, perlu didikte dengan penghargaan, merusak hubungan pasti. Yang satu mana kamu kasih hadiah, kamu pintar, hebat, kamu ini hadiah. Satu juta saja. Yang lainnya bagaimana? Pasti iri. Ibu lebih dari aku yang ini kan? Sedih maksudnya iri. Menurunkan kualitasnya yang terpendam, maksudnya mulai bakat yang banyak, bakatnya itu super sekali, sehingga tidak bisa keluar kecuali ditarik, dipancing dengan penghargaan. Aslinya boleh, tapi terus-menerus tidak baik. Ya, terus tidak baik. Tujuannya apa? Bagaimana pertama model pelajaran supaya bakat itu bisa muncul dengan dirinya sendiri secara implisit. Kemudian jawabannya yang sudah saya jelaskan. Kemudian melanjutkan kreativitas tidak muncul pada dirinya, harus ditarik dengan penghargaan baru akan muncul kreativitas. Kemudian budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini penting. Kenapa keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas pasti kita yang membuat tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas yaitu kerjasama kolaborasi antara guru dengan murid, menentukan kesepakatan. Silakan dibuat keyakinan apa yang mau dibutuhkan di kelas itu. Supaya apa? Supaya tubuh dari yang mau apa jadi tempat waktu saja. Kalau peraturan beda. Ya, ada saya jelaskan. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan secara universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Melakukan curah pendapat, kolaborasi, mengeluarkan kemampuannya, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga bebas, tanpa menyindir, tapi dikeluarkan dari hatinya, kemudian dilaksanakan, diterapkan dalam sikap dan perbuatan. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, kolaborasi dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Karena di situ nanti atas kesepakatan disepakati, dikumpulkan, dipilih apakah yang mana diterapkan, mana yang tidak diterapkan, mana yang baik, mana positif, mana yang negatif. Jadi perlu ada banyak itu. Itu dilakukan filterisasi. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan, bukan melibatkan semua warga kelas itu, yaitu tanpa persetujuan pihak objek yang harus dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas yaitu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati secara bersama. Itu namanya keyakinan kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas bisa berdiskusi, curah pendapat, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Di situ peraturan awalnya karena anak ketika melakukan keyakinan kelas pasti tidak akan bisa. Pasti tujuannya peraturan kelas. Dari situlah nanti masuk seorang guru untuk meyakinkan bagaimana sih keyakinan kelas itu, bagaimana sih kesepakatan yang akan tumbuh menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nanti ada jawabannya. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Intinya itu harus adil, seperti itu ya. Kesepakatan
peraturan kelas. Contohnya ini peraturan kelas, tidak boleh belajar sebelum berdoa. Seolah-olah kata kita, oh begini, wajib membawa buku pelajaran. Negara ya ada konsekuensinya. Dilarang tidur saat pelajaran, dilarang makan dan minum saat pelajaran, seragam dan serati, mendapat hukuman jika terlambat masuk kelas. Ini peraturan. Karena dibuat oleh satu objek, bukan melakukan melibatkan semua objek yang ada di kelas itu. Kesepakatan keyakinan kelas, jadi berdoa sebelum belajar. Tidak ada kata-kata tarikan di sini. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Tidak ada kata wajib, tidak ada kata harus. Itu adalah keyakinan kelas. Memakai seragam atau atribut sesuai ketentuan. Menjaga kerapian, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi bersikap motif ini yang kita munculkan ketika terjadi pada keyakinan kelas. Biasanya anak itu tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman guru, melaksanakan ke kelas, buang sampah pada tempatnya. Kalau tak tampak, kebalikannya, lawannya, seolah-olah itu akan menjadi hal yang saling berlawanan. Disitulah kalau berlawanan dengan apa yang sudah sepakati, berarti dia sudah melanggar keyakinan yang dibuat bersama antara guru dengan murid. Maka konsekuensinya dia harus dilakukan restitusi, menggali permasalahannya apa dan mengembalikan ke kelompoknya, yaitu kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk atau disepakati. Kesepakatan keyakinan kelas ini ada 3. Ini model Y. Kalau di JJB itu model Y. Kalau tadi itu tampak seperti itu model T. Terlihatnya adalah perhatikan dengan sesama, hormat pada guru dan teman, empati, mau berbagi, berteman dengan siapa saja. Terdengar ketika dia melakukan percakapan apa? Satu orang berkata, kenapa kamu sedih? Mungkin aku bisa membantu. Itu hal positif. Aku punya solusinya, jangan sedih. Untuk menguatkan jati dirinya yang awalnya sedih, down, sehingga dia perlu dikasih motivasi untuk menguatkan dirinya untuk bisa berubah menjadi orang lagi. Mau roti, mari makan bersama. Mungkin seperti itu, berbagi misalnya. Berperilaku amat senyum dan ramah, saling menguatkan, peduli, sikap dengan keadaan, meminta dan berizin ketika keluar, izin atau apa, empati pada sesama atau rekan sejawat. Yang ketiga, budaya positif yaitu keyakinan kelas. Oh sudah diyakini budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Iya. Lingkaran 4 kebutuhan dasar. Aslinya 5 ini. Yang terakhir itu ada yang namanya bertahan hidup. Bertahan hidup itu nanti terkait anak itu butuhkan apa itu. Umur ditanya. Dari situlah kita harus berempat. Karena bukan hidup kalau dia tidak ada yang merespon antar mungkin butuh tidak punya konten, mungkin belum singkatan, kita singkat kalau SD. Gimana ada seperti saya bilang, diterima di saya pasti orang tua, keluarga, teman. Ini adalah kebutuhan dasar, paling dasar sendiri pada setiap orang. Kemudian bisa senang membanggakan orang tua, membahagiakan keluarga, kolaborasi dengan teman, menuntut sesuai dengan karakter murid, bebas memberikan kebebasan pada dirinya, rekreasi, berinovasi, mengembangkan diri, mengembangkan bakat murid sesuai karakternya, menumbuhkan budaya positif, senang macam-macam, senang berinovasi, berkreativitas, olahraga, kuliner, makanan, yang sebuah goreng, dan sejenisnya. Itu banyak sekali. Ya, atau ayam geprek, itu namanya senang. Senang apa? Senang diskusi. Kalau nggak ada itu nggak senang. Perlu dikasih yang senang seperti itu ya. Cilok-cilok boleh. 5 kebutuhan manusia. Maksudnya apa sih? Yang pertama diterima dari saya. Diterima itu dari saya. Mendapatkan kasih sayang merupakan bentuk peduli, menghargai dan perhatian terdapat bentuk usaha dalam setiap aktivitas. Kalau nggak gerak, dia ingin berubah, dia ingin memberikan yang terbaik, dia ingin mengasihi, dia ingin menempati, menghormati, maka sulit akan dibalik memberikan atau menerima kasih sayang dari orang lain. Karena ada yang tertarik. Kau memberi pasti kamu akan diberi. Kau membantu pasti kamu suatu saat akan dibantu. Atau menunjukkan kasih sayang diterima oleh
Yang kedua bisa. Kebutuhan dasar bisa terpenuhi harus tumbuh nilai keyakinan pada diri sendiri. Bisa. Yakin aku bisa pasti. Kalau pesimis karena bisa. Karena tubuh itu akan mesti mulus diri kita untuk melakukan hal yang lain. Apa tujuannya? Ya kita lakukan dengan apa? Yakin akan potensi atau pada dirinya untuk melakukan suatu hal yang positif. Kolaborasi, kreatif, saling membantu, macam-macam ya sekalian. Senang, kebutuhan dasar terkait senang itu mampu memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk merefleksikan diri bersama keluarga. Senang secara menyendiri bisa senang, tapi dia tertekan. Kenapa? Tidak ada yang perlu pada dirinya. Perlu kita berkolaborasi. Untuk apa? Membuka cakrawala baru, wawasan baru secara universal, menumbuhkan nilai kebajikan pada dirinya, saling kolaborasi. Itu sangat penting sekali. Untuk menumbuhkan apa? Nilai senang, bahagia, ngakak bareng, guyon bareng, gitu ya. Itu adalah kesenangan. Kenapa? Karena ada yang mesti mulus untuk dirinya untuk mana yang terbaik. Bebas, kebutuhan dasar terkait kebebasan mampu berinovasi, berkreasi, dan mampu mengembangkan diri sesuai peran dan nilainya. Yakin akan berusaha positif. Tugas mandiri, contohnya ini ya. Kira-kira pada kita yang jawab. Bimo seorang anak TKP. Karena ini kan jadi bidang dari berbagai latar ya. Ada yang TK, SMP, SD, SMP, ada ya. Itu ada. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan tingkahnya berburu, Unani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan ini. Ingat, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu dulu. Kamu juga TK ya, udah ibu ya. Kalau nggak dia ingin senang nggak mau, kamu boleh-bolehkan di sini. Kira-kira apa dia di sini? Dari kebutuhan dasar. Mungkin saya sih, pilih yang mana? Kesenangan. Ada mana? Betul sekali. Jawaban saya sih kesenangan. Karena kata senangnya ya. Iya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru saya aku salah kira. Cinta dan kasih sayang. Kalian, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Bisa tanis, kira-kira jawabannya Sama. cinta dan kasih sayang. Penguasaan, aku hebat kan? Penguasaan pada dirinya itu loh. Aku hebat kan? Bisa bikin guru kejar aku. Karena dia hebat, penguasaan pada dirinya. Aku bosan belajar warna yang aku sudah kelas. Kira apa dia? Kebebasan. Bosan. Lu sesuatu yang berikan semangat pada dirinya apa? Belajar di luar. Oh, ya mungkin belajar yang lain, mungkin itu. Tugas kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Bu Guru, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Nangis ini, gara-gara nggak senang berani. Ibu guru bilang, aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nyanyi, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Mau siapa? Mungkin satu nih kayak ini akhirnya kebebasan. Kita cek katanya. Kesenangan, guru sebuah kesenangan. Kenapa mereka aja ini nggak bahagia? Gitu. Apa sih? Oh, apa motivasinya? Diarahkan kemana kira-kira gitu. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit aku baru gitu. Apa? Cinta dan kasih sayang. Pengen dihargai, pengen disapa, pengen dipeluk. Oh, jepitnya baru ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Mau jawab? Seru di
penguasa kita cek. Selalu gitu. Tegang rasa, ada cek. Coba cek. Penguasa luar biasa. Sudah mulai bisa ya. Baik. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja dari penguasa. Mengulang toh dengar aku. Luar biasa. Kayak itu. Biar apa? Biar matang ya namanya ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang buat dia jadi bisa menyetir mobil? Kok bisa? Apa alasannya? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Oh, jawabannya seru. Kesenangan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Cinta dan cinta. Aku merasa bangga dan keren. Masalah. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kebebasan. Misalnya pendek ya. Budaya positif yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Kontrol apa yang kita terapkan kepada diri kita? Karena ada 5. Penghukum, sebagai teman, sebagai berbuat salah, memberikan berbuat salah pada anak. Kemudian sebagai pemantau, yang terakhir yaitu sebagai kontrol manager. Posisi kontrol. Yang pertama menghukum. Hukuman itu bisa secara fisik atau verbal, bisa secara lisan, ya fisik atau verbal lisan. Oh, di dalam lontong guys, secara fisik di lontong. Wis gue belum karena ini bisa menyebabkan dol pada dirinya, tumbuh kebencian. Contohnya saya ya, seperti itu. Kan nah saya bukan mungkin ya. Dan kayak sekarang guru juga bisa seperti itu. Ya. Pembuat merasa bersalah. Kenapa? Menggunakan keinginan orang lain merasa yang nyaman. Contohnya apa? Yoko carane sistem itu dicontoh dengan kata-kata yang miring, dengan apa? Kamu benci sama ibu, membuat ibu semakin tidak enak sama kamu. Ini buat apa? Anak merasa bersalah. Bisa menyendiri, bisa deg-degan, bisa pikiran terus. Walaupun dengan kata-kata yang miring, tidak ada kata-kata kasar, itu bisa membuat anak itu tidak semangat lagi. Kenapa? Nyalahin. Karena dijual bunuh. Kamu sudah membuat ibu semangat lagi karena kamu suami itu. Itu langsung salah. Jangan sering. Kenapa? Khawatir ini katanya bisa menyebabkan anak itu menyendiri, bisa melakukan bunuh diri hasilnya negatif. Kenapa? Merasa bersalah. Gitu. Kemudian teman, nah ini ada posisi kontrol suatu itu bisa menjadi teman, tidak menyakiti, tapi berupaya mengontrol murid, dikontrol, apapun dikontrol, dikajari. Tapi ini juga kurang baik. Ya, kalau tidak dikontrol, sebulan, gitu loh. Ya, perlu penanganan terus. Gak mungkin kita 24 jam kontrol murid, ya kan? Kita di kelas boleh, tapi kita harus jaga jarak juga dengan murid supaya apa? Anak ini bisa sopan, anak ini tidak terlalu panas. Pemantau itu hubungannya dengan hukuman, tata tertib yang 5, saksi atau konsekuensi. Saksi. Kamu terlambat, tahu kan? Nih, kalau terlambat konsekuensinya, silakan dilakukan. Loh, kamu ajar tugas, jadi bukan ajar tugas. Ya udah konsekuensinya, tidak usah istirahat, kerjakan dulu kerjaan selesai. Itu nanti pemantau, karena sudah ada saksinya. Manager, ini yang paling utama.
Murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusinya. Tanggung jawab yang dilakukan dengan cara apa? Panggil, pendekatan, berikan juga pendapat, supaya apa? Anak ini merasa bersalah dan memberikan penguatan motivasi yang baru untuk bisa berkembang. Kenapa? Karena itu ada pada keyakinan. Kira-kira apa yang kamu? Apakah salah seperti itu? Nanti ada contohnya nanti. Saya melakukan dengan salah satu murid kita, dua murid yang ada kemarin. Kontrol sholat dulu, ini bedanya ini. Pertama itu dulu sebagai objeknya. Di sini ada motivasi secara eksternal, ada motivasi secara intrinsik. Eksternal ini karena suruh dipaksa. Ya, kalau intrinsik ini tumbuh pada dirinya sendiri. Tumbuh karena apa? Keyakinan pada dirinya sesuatu hal yang positif. Guru ini ada sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Ini sebagai identitas yang gagal. Hukum membuat orang merasa bersalah. Untuk identitas berhasil sukses, kalau pengurus ini bisa teman, pemantau dan manajer ini tergantung sudut pandang setiap guru masing-masing. Aku nyaman dengan teman, silakan. Tapi konsekuensinya apa sih? Aku nyaman dengan pemantau, silakan. Tapi konsekuensinya apa? Yang penting jangan sampai tumbuh rasa negatif pada seorang murid. Intinya di sekolah itu bisa nyaman, aman, bahagia, tentram, dan bermanfaat untuk semua. Guru kedua menghargai, sabtu, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru. Kalau bukan dalam berceramah menunjukkan kecewa jalan, tidak senang dengan itu seperti itu. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini hormat. Yang kesini, kenapa seperti itu? Masa tidak tahu ibu di sini? Ya, bapak di sini apa sih? Pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu melanggar berapa? Berapa kali? 20 kali. Wis, tahu kok segini. Diukur dengan apa yang dia lakukan. Berat, ya konsekuensinya dikeluarkan atau di SP. Ya, seperti itu. Manajer mengajukan pertanyaan. Ditanyakan dulu, digali kenapa seperti itu. Contoh terlambat mungkin, kenapa bisa terlambat berkali-kali mungkin. Kita tidak tahu, digali dengan sebuah pertanyaan. Mungkin bapak itu gerak Cino, mungkin jam dulu mungkin kayak Cino, bantu orang kita tidak tahu. Mungkin dodolan pakai jagung bisa dibagi, bantu, bungkusi seperti itu. Jadinya tidurnya sampai jam 3 mungkin. Ketika bapak sudah ngantuk ke rumah ketika waktunya berangkat sekolah dia terlambat, seperti itu mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jangan langsung ke poin, dihukum, atau diberikan pelanggaran, dinyatakan dia bersalah, itu tidak baik. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan beleng. Tidak boleh. Ya, kamu tak akan, kamu tak jotos, kamu secara fisik tak dihukum, kamu secara verbal diroyok, itu tidak baik. Lakukan, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, kecewa sekali. Kok bisa seperti itu kan? Itu udah bahaya. Lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti, bapak ibu bantu bereskan. Teman-teman, saya dan itu nungguin dulu, lawan kuis. Kalau kamu capek, aku sama ibu bareng-bareng itu teman. Kemudian memantau apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu namanya sanksi. Kalau kontrol diri, apa yang kita yakini, apa kamu yakini harus sebut. Kalau kamu yakini, kamu tak tahu perihnya. Kalau kamu juga perihnya jadi, kira-kira hal tersebut akan mengatakan apa tadi. Hasilnya merontak, pendendam, menyalahkan orang lain itu. Kalau pasal berbuat salah, menyembunyikan dan menyangkal bisa berbohong, gak jujur, karena merasa kecewa gurunya. Ketergantungan, kalau teman tergantung terus. Lekali bagi dari sekolah dalam, lekali bagi dari beres no, dari bagi dari kerjaan no, dari bagi dari kerjaan kelasnya, itu namanya teman. Menyesuaikan bila diawasi, kalau diawasi baru dia masukkan. Kalau tidak dihukum. Kalau dari teman, dari awasi tidak masalah, dari hukum. Kalau dia tidak melakukan itu. Kalau diri menguatkan watak atau karakter dan mengembangkan menjadi hal yang positif. Murid berkata, saya tidak peduli pokoknya dengan itu. Maafkan saya, Pak. Kemudian saya pikir bahwa anak itu teman saya.
Kemudian saya akan ada beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Itu Pak. Dampak pada murid memulai kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, keras, ya. Kemudian rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, merasa dirinya gagal, tidak menyenangkan dirinya, tergantung, tidak mandiri. Anak tidak berdiri karena tidak ada muncul nilai positif, intrinsiknya tidak muncul dan tidak bisa meneruskan. Murid diterapkan berdampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan guru kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nggak mau benci sudah. Kenapa? Dia untung guru yang seorang ini lain nggak boleh gitu. Nah itu namanya tidak ada di ingatnya itu guru yang pasti, guru yang diharapkan. Kenapa? Walau pada dihukum, kalau dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, pasti dia akan mendapat hukuman sehingga akan menunjukkan kebencian. Tidak harapan kecuali saya dapat hadiah itu karena dia peduli pada itu muridnya ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, pasti kualitas kan. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Sangat penting. Kalau nggak ada itu tidak bisa. Karena apa? Ketergantungan. Pasti butuh. Kalau gurunya nggak enak, kalau melakukan, kalau gurunya nggak enak ya untuk makan. Mau gurunya cantik-cantik ya. Siswanya ya laki-laki lah itu. Guru ini kalau ini dari somat, kayak namanya di rumah ya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini ada tugas lagi ya. Siapa yang mengatakan ini sih dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia? Patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira apa jawabannya? Hukuman, yakin? Apakah merasa bersalah? Apakah sebagai penonton? Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Ayo ingat tidak lakukan Bapak selama ini. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Wah, Ya, jawabannya dong. Nah, coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat orang bersalah. Sanksi atau konsekuensi ini ya. Oke. Budaya positif yang terakhir. Budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang terakhir. Terkait tadi yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua hukuman, reward, penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Kenapa? Karena pasti di lingkungan sekolah itu dia lepas dari permasalahan secara mendadak dan tidak terencana. Maka perlu kita terapkan segitiga restitusi untuk berikan pemahaman. Ini ada tiga ya. Apa itu restitusi? Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Dari menebus, mau melakukan ini untuk ini, untuk bakso. Kalau kamu belajar tugas kiro, telur kosong, kalau cilok gimana? Itu bukan seperti itu. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Ya boleh ini paskan kilo-kilo mana? Ini kan pertama seperti ini, nggak tertarik. Kira-kira bapak berikan seperti ini, kira-kira mau nggak seperti ini? Menawarkan hal yang positif. Kebalikannya, kayak tadi, tampak seperti, tak tampak seperti. Kalau dia mengatakan nanti tampak seperti, tak tampak seperti. Kalau dia memberikan tawaran yang baik, tampak seperti yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Kelompok apa maksudnya? Kelompok keyakinan yang sudah disepakati satu sekolah. Memberikan solusi. Bukan malah ini mati secara fisik atau verbal, mendonkan keadaan dirinya sehingga tidak mampu bisa mampu belajar. Itu salah.
restitusi itu seperti itu memberikan solusi. Segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya ada tiga. Apa segitiga? Yang pertama yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Contoh terlambat. Seandainya Tony kok bisa berangkat dari rumah jam berapa? Karena di sekolah kan jam 7 maksudnya. Tony kok jam 7.15. Itu menstabilkan. Dikirim dulu, diarahkan dulu. Supaya apa? Nanti akan tahu benar-benar pesantren. Menumbuhkan pada dirinya secara intrinsik sadar bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian pada tindakan nanti ada mulai masuk iso kowe ngono opo sidang apa kelapa. Ya opo rasanya. Kemudian menanyakan sebuah keyakinan balik keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Yang pertama menstabilkan identitas, menyadarkan bahwasanya kesalahan itu adalah bagian dari proses. Gak serta-merta kita itu langsung salah. Pasti orang itu namanya perubahan kehidupan pasti berubah salah. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa berubah salah. Gak orang fungsi maksud kayak Nabi tidak bisa. Pasti orang itu bisa berubah salah. Karena hidup ini ada nafsu, ada hati nurani. Kalau nafsu, ada hati setan yang nafsu. Hati nurani itu adalah tubuh, akan ada iman dan takwa pada diri seorang. Kegagalan akan bentuk sikap atau pribadi yang lebih baik dan melakukan introspeksi diri. Yang kedua, poin ini pernyataan stabilitas identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahannya. Seperti itu, bapakmu pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti semua orang segala pernah seandainya terlambat atau apa begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, menstabilkan untuk merasa dia itu ada yang merangkul seperti itu ya. Merasa dia itu tidak sendirian, itu. Merasa dia itu tidak merasa dia gagal gitu. Rasa sadar, tapi diberikan kekuatan positif. Validasi tindakan, menggali perilaku negatif itu bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab, melakukan kesalahan, wajib tanggung jawab, gitu konstitusinya. Memberikan pertanyaan stimulus dirasa untuk berani berkata jujur oleh dorong. Kenapa kamu terlambat? Anda. Ya, dia itu menulis dengan kata-katanya itu kan dia tidak langsung gitu, tapi dikirim. Perlunya mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk berbuat positif pada rekan dan lingkungan. Mengakui kebutuhan murid berbuat positif pada rekan dan lingkungan untuk berubah. Tidak hanya pada rekannya, juga berbuat positif pada lingkungannya. Kelasnya bersih, mejanya dan lingkungannya aman, terdamai, seperti itu. Apa validasinya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi. Valid. Assalamualaikum. Saya terlambat waktu berkaitan motor gym sampai larut malam seandainya. Dan dia sepak bola sehingga saya itu tidur sampai semalam subuh. Kita ya apa jadinya? Ada cara lebih efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi terlambat itu apa solusinya supaya terlambat lagi? Mungkin dikurangi meetingnya, tidurnya lebih awal. Kenapa ya sih? Menyatakan, tanyakan keyakinan, menyadarkan atau pentingnya penerapan keyakinan tubuh pada dirinya atau motivasi prinsip. Kembali keyakinannya, pasti dia tuh keyakinan tubuh pada dirinya dan mungkin tidak melakukan kesalahan. Pasti dia akan melakukan sebuah kesalahan. Nah dari situ kan digiring lagi kembali ke keyakinan yang sudah disepakati, yang tumbuh pada dirinya. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mengaitkan, oh ini salah seperti ini kan. Balik lagi, apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Oh iya, seperti ini. Nah dari situ tumbuh untuk bisa merubah keyakinan itu, kesalahan itu dari keyakinan dan kembali ke kelompoknya. Bukan karena disuruh, tapi digiring supaya waktu tumbuh keyakinan motivasi pada dirinya untuk bisa dilakukan menjadi lebih baik. Keyakinan yang dilanggar bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah kesalahan konsekuensinya pasti harus dipertanggungjawabkan. Pernyataan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh begitu, apa
kira-kira. Kamu ini menjadi orang seperti apa kira-kira? Apakah sudah itu baik? Dapat ya wis. Kalau seandainya mau berubah, ya berubah yang sudah berdoakan, bisa berpikir di atas, bisa berubah ke kesepakatan yang aman. Oke, ini akan saya berikan contoh tadi. Saya membuatkan ilustrasi kontekstual terkait keyakinan kelas segitiga restitusi ya. Bisa begitu. Ini contoh ya. Ini saya. Wah, disetik sih video ini maksudnya. Ini saya menerapkan ini. Ini saya buatkan demonstrasi kontekstual. Seperti apa sih perpapasi restitusi ini? Saya mengecek satu mahasiswa siswa atas dia itu mengajar sebagai model ya. Itu membuat sebuah pertanyaan sedikit restitusi. Jadi saya buat ketika liburan ya, kayak seperti ini. Kemudian tugas yang ada dikerjakan. Ini kan apa ya? Ya, ini Itu ada menstabilkan. semua yang mau bisa tak semua lagi ya. Apa sih? Kita nggak ada suara berisik ya. Kalau kamu ya, salah satunya ya, saya sebut, keren. Kita depannya ya, saya kasih ya. Nah ini ada sesuatu yang saya juga mencatat C tadi, namanya Yusuf. Jadi mana? Jadi pikir kalau kamu bener. Gambar.
dewean mas. Akan kalau Malaysia besar. Yes sir. Ini sebenarnya ini mungkin contoh yang kedua. Sedikit usaha sudah bersama. Dan yang pertama yaitu ada tadi kita kait dengan sampah sekolah. Jadi kalau nanti kita apa ke sekolah. Oke, ini ada buat bapak. Mana? Namanya Yusuf sama Pak Adi. Iya iya. Oke, mungkin sampai sini saya berikan tugas nanti kita buat kelompok ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya buat. Saya boleh nanya tiga kelompok ya. Boleh nanya Iya gimana? iya. Kayak tadi kan sampai sudah baru caranya. Iya. Sedangkan saya kalau masuk kelas, banyak dari mereka itu ketika setelah bergerak dalam kelas, setelah tanya, dari mana kita dapat? Makan. Oh gitu. Terus satunya lagi, rata-rata 90% makan dulu. Caranya gimana yang paling baik untuk tadi? Dikarenakan di sini itu berkolaborasi dengan asrama. Nah, seperti itu. Kalau kita peraturan sudah berapa? Jadinya nanti kita berkolaborasi dengan asrama, bisa datang terlambat. Apa yang menjadi terlambat? Apakah sudah diberitahu kalau sebenarnya seperti itu? Kalau saya terlambat, ya sudah. Kita bisa melakukan segitiga restitusi, membuat kesepakatan. Seandainya melanggar, kita buat konsekuensi, tidak masalah. Kalau kita langsung menghukum itu tidak baik. Konsekuensinya, seandainya dia terlambat sekali. Oke, maafkan mungkin pada saat melanggar yang kedua kali, beda. Kesepakatan sudah siap dihukum kira-kira. Oke, siap. Konsekuensinya seandainya kamu melanggar, kamu tak suruh seperti gitu, tak suruh menghafalkan surah-surah pendek, tak suruh berdiri, itu namanya konsekuensi. Dari situ seandainya dia tetap lama begitu ya tetap akan kita sebutkan konsekuensi sesuai dengan Ya kayak selalu pasti lagi. tidak masalah. Konsekuensi pidato. Seandainya dia sudah 3 kali 4 kali tetap seperti itu, dia akan naik lagi. Mungkin perlu tindakan penanganan oleh orang tua. Ya orang tua. Kalau seandainya jauh, ya nanti turun video call. Mungkin seperti itu. Kalau saya nggak bisa, tetap melanggar. Kita masuk ada pemantau, yaitu adanya saksi. Saksinya dia melebihi batas, ya sudah. Apa yang diminta? Kalau nggak bisa, ya sudah kita kembalikan ke orang tua. Solusinya seperti itu. Nggak bisa, karena kita sudah bertahap step by step untuk melakukan tindakan seperti itu, untuk menanganan anak seperti itu. Iya seperti itu ya. Jadi, iya ada pertanyaan lagi? Dan kalau ada, saya kasihkan tugas berkelompok. Silakan, mungkin saya bentuk langsung ya. Ustaz Abdi, Ustaz Faris, sama Ustaz Zudi. Kemudian Ustaz Wahdan, Ustaz Bambang sama Ustaz Imron, tentu saja. Kemudian terakhir Ustaz Hamid, Ustaz Doni dan Ustaz Rudi ya. Ini dikerjakan, nanti jawabannya ditempel di stakeholder. Secara pemahaman di kalangan hasilnya ditempel di kertas yang sudah saya sediakan di depan sebagai jejak pendapat. Untuk
ekspektasi yang pertama yaitu dari kelompoknya Ustadz Mahdi. Bisa dibacakan statusnya dan juga pertanyaannya beserta jawabannya. Kepada beliau dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Ya, untuk kasus 1, pertama guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenak-enaknya, tertawa dan tidak mengingatkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan dan ibu ditegur sama bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugasnya, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Nathan dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Permasalahan pertama, dalam kasus di atas yang saya baca tadi, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawaban saya, yang pertama, dari kelompok pertama, langkah restitusinya 1. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan? Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Nathan sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut saya sesuai dengan langkah-langkah. 1. Membuat diskusi dengan teman-teman terkait penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mengirimkan surat gagasan terkait guru pengganti Bu Eni ketika tidak hadir. Terus untuk yang ketiga, dalam kasus ini posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dengan menangani Vivi dan Natali saat kecelakaan? Menurut saya, ya teman-teman, sebagai teman, menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam pekerjaan tugas nanti. Ya. Terus masalah yang keempat, jika Anda adalah bahasan selaku kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kelompok kami sudah tepat, namun Ibu Santi perlu menstabilkan identitas yang sudah dilakukan.
Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh kelompok 1 yang dihadiri oleh Seperti. Untuk selanjutnya yaitu presentasi untuk kasus yang selanjutnya oleh kelompok 2 yang akan diwakili oleh Ustadz Rudi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kasus 2, di mana kasus 2 ini yakni Sabrina hari terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Sabrina pun dengan berhati-hati mencopot sepatunya dan mengembalikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, berdasarkan pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang dilakukan oleh Bapak Lukman? Nah, dalam kasus 2, Pak Lukman berada dalam posisi penghubung. Kemudian pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban dari kelompok 2, apabila menjadi posisi manajer, pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh Pak Lukman, yakni yang pertama, mengapa Sabrina terlambat? Yang kedua, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, nilai-nilai kebajikannya yakni kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga mandiri. Sedangkan bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apabila menjadi seorang kepala sekolah, tentunya tidak setuju karena dampaknya Sabrina akan menyimpan rasa dendam dan kesan tak suka pada Pak Lukman. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk saudara untuk dibacakan kasusnya dan analisanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan dan membacakan soal kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur dan tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan agita acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri,
Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Berdasarkan dari kasus nomor 3 ini, pertanyaan nomor 1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawaban kelompok kami adalah membuat rasa bersalah. Berdasarkan beberapa perkataan dari Ibu Dani yang berbunyi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Itu nomor 2, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Jawaban dari kelompok kami adalah sikap Fajar. Tentang sikap Fajar tersebut, kebutuhan kurang perhatian dan kasih sayang. Nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan jelaskan. Jawaban dari kami, nomor 3, contoh pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Fajar. Fajar, apakah kamu tahu kewajiban siswa itu seperti apa, tugas dan kewajibannya? Nomor 4, apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjut Anda? Jawaban kami ketika saya sebagai kepala sekolah, saya akan mencari tahu alasan mengapa Fajar sering tidur di kelas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas analisa yang kasus yang keempat akan dilaporkan oleh Ustaz Zubi kepada beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Ini kasus keempat. Saya bacakan dulu. Ibu Surti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Surti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Anto untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya belum kancing saya berbagi Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing bagi saya sampai coba 3 kali begini. Ibu Surti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing itu atau sedang lepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Surti berpikir sebentar dan menggapai, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersedialah kamu. Dino tampak ragu-ragu dan menggapai, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Surti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke Janto yang menggapai, yang mengerti saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Surti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dalam sejenak, memandang ke Janto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda mencuci dan sejenak siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki Janto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, dan jam pulang sekolah. Mereka sudah mencangkam dan bersenang gurau kembali. Lakukan analisis dan jawab pertanyaan nomor 1. Nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Nomor 1, keadilan. Bu Surti berlaku adil tanpa Anto dan Dino. Nomor 2, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Surti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anto berkesibukan demikian? Nomor 2, jawaban kami, menyayangi teman, tidak bermusuhan dan tidak merugikan orang lain. Nomor 3, dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengibarkan keyakinan dan tinggi, siapa yang diluruskan, coba dijelaskan. Nomor 3, dari kelompok kami,
kebetulan tadi jawabannya karena ada boleh. Terima kasih atas paparan terkait kasus yang sudah dianalisa oleh masing-masing kelompok. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan budaya positif di sekolah dengan 6 submateri yang sudah saya paparkan dan bisa memberikan manfaat untuk diri kita khususnya dan memberikan manfaat untuk anak-anak kita dan lingkungan sekolah dan bisa berkembang menjadi lingkungan yang baik, aman, dan nyaman. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kegiatan ini kita ingin membuat keyakinan kelas di mana keyakinan ini yaitu hasil kesepakatan dari semua anggota kelas 7. Keyakinan kelas itu yaitu apa yang kau ungkapkan supaya kegiatan kelas itu menjadi disiplin, menjadi sesuatu yang khas di mana keyakinan itu tumbuh dari hasil kesepakatan dari semua anggota yang ada di kelas itu. Contohnya itu membuat keyakinan kelas tentang sebelum masuk ke kelas yang pertama tidak boleh terlambat, kemudian diawali dengan salam kita masuk, sebelum kita mulai pelajaran kita dengan doa. Ya, apakah seandainya boleh sama? Seandainya boleh, tetapi tidak boleh satu nyontek, harus diungkapkan dari hati nurani sendiri. Mintanya sorry. Oh, gurunya harus begini ketika pelajaran, siswanya harus seperti ini, memakai seragam tepat waktu, membawa jadwal pelajaran sesuai dengan jadwalnya, tidak boleh makan di kelas, ini kesepakatan, tidak boleh rame di kelas. Silakan kalian mengungkapkan dalam satu lembar kertas ini, ditulis memakai poin. Nanti kalau sudah ditempelkan di kertas, kertas seperti ini, turun di apa saja ya. Oke, silakan ini saya bagikan satu persatu. Di sininya ya, jangan dibaliknya nanti. Tuliskan di silakan ini yang dibagikan teman-temannya. Baca saya semua siswa harus datang tepat waktu, tidak boleh makan di kelas. Itu namanya keyakinan yang perlu kalian. Sudah belum? Ini silakan yang sudah dapat dituliskan apa permintaannya, keyakinan yang kalian. Kasih nama, coba kasih nama. Apa? Iya betul, keyakinan saya ini bagaimana ketika kelas, iya kesepakatan itu nanti akan dikembalikan ke kalian sendiri. Seandainya kalian tidak melakukan keyakinan. Contoh, kami yakin bahwa
kami akan datang ke papa. Seandainya terlambat, ya ada konsekuensinya. Hasil kesepakatan di kelas. Ya, belum. Silakan dituliskan nama dan keyakinan dapat. Saya yakin bahwa saya bisa pakai seragam dengan baik. Saya yakin saya bisa datang tepat waktu. Saya yakin bahwa saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Saya yakin bahwa ketika mulai pelajaran harus berhenti. Saya yakin apa? Hal-hal positif yang ingin kamu keluarkan untuk memberikan semangat ketika melakukan kegiatan belajar. Apa? Saya yakin sebelum saya berangkat harus rapi, bersih, wangi, supaya kegiatan belajar menjadi bagus, menjadi senang. Saya yakin bahwa kami bisa melaksanakan tugas tiket dengan tepat waktu. Ya. Saya yakin bahwa saya bisa membuang sampah pada tempat. Harus itu deh. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah nanti bisa ditempel di pokoknya hal positif. Ya. Dari kertas. Dari kertas. Ya. Saatnya jam kedua dimulai.
Ada 19 anak ya. Oke, terima kasih sudah membuatnya kita kelas. Sekarang ada lagi. Ada belum? Oke, 1, 2, 3. Nanti saya baca satu-satu. Oke, boleh. Ada yang masuk? Harus semua? Tiga satu. Oke, bagian terakhir ini saya bacakan dulu yang sudah tentang mayoritasnya itu sudah ya. Ini adalah Ahmad Saifullah. Oh ya, saya yakin kalau saya bisa datang waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Saya ingat sesuatu yang timbul dari hati itu akan bisa terlaksana dengan sifat dan kuat. Ya, suara Allah dikenal. Ada konsep saya ini bahwa saya bisa pakai seragam waktu. Boleh, mudah-mudahan itu istiqomah. Saya ini bahwa saya bisa membawa pelajar di depannya yang membuat bahwa saya bisa masuk kelas waktu. Saya yakin bisa tidak mata di kelas. Saya yakin bahwasanya akan tiket pada waktunya. Sudah tiket. Kapan tiket di jadwalnya? Tabu. Saya yakin bahwa insya Allah belajar terus makan lagi. Saya tidak akan makan di kelas. Saya yakin tidak tidak datang terlambat. Banyak sekali ya. Saya lain juga banyak ini. Saya yakin akan nombre dengan tepat waktu. Pernah apa di Aceh? Mana Aceh? Tahu apa bukan? Perubahan ya, lupa lagi menjadi yang baik. Jangan masakan dulu tetap dikonsumsi, dilaksanakan itu tidak baik. Yang buruk dirubah menjadi yang baik. Kalau kamu tidak bisa merubah hal yang negatif, akan tetap menjadi istiqomah. Istiqomah laksanakan terus. Hadir baik. Kenapa? Kebiasaan. Kalau merubah hal negatif menjadi hal positif, yakin pada diri akan berubah, taat, insya Allah akan berubah. Ya, kalau berantakan itu nggak enak. Dan selalu dihukum ada konsekuensinya nanti kalau tidak melaksanakan dengan baik, melanggar atau apapun akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan semuanya berantakan, silau berantakan, makannya berantakan, laundrynya berantakan, sekolahnya pun berantakan. Pasti tidak. Hal satu negatif maka akan bisa timbul ke semua kegiatan yang lain. Setelah itu gak enak kalau gak pakai. Sebenarnya gak enak kalau nggak semua pakai ini, memang semuanya seperti ini. Kalau sekarang berarti ada paketnya satu bebas kalau sekarang. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kamis itu ada seragam. Ahad, Fi, Takwa. Kalau kalian pakai gratis itu masalah dalamnya. Fi dan tempel kan ini. Ini maksudnya scroll. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi dari kegiatan kali ini yaitu kegiatan diseminasi mampu merubah mindset secara instan dengan bernada positif dalam mengembangkan budaya positif. Mampu menerapkan hasil kegiatan diseminasi budaya positif dalam bentuk aksi nyata di lingkungan sekolah saat ini dan yang akan datang. Tumbuhkan nilai kebajikan internal pada setiap murid pada kegiatan sekolah atau disiplin positif dan nilai kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.